Baik, kita masuk ke pertemuan 6 yang akan kita bahas adalah modularisasi dan komunikasi antar modul. Pada pembahasan pertemuan 6 ini yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep pemrograman modular, yang kedua adalah komunikasi antar modul, dan ketiga kohesi diakhiri dengan kopling. Modularisasi adalah proses untuk membagi suatu masalah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang memiliki suatu tujuan yang spesifik. Modularisasi digunakan bila ada suatu permasalahan yang kompleks, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi tugas utama, setelah itu baru dibagi ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci. Dan proses ini sering disebut dengan top-down design. Pada bagian yang kalian lihat ini bisa digambarkan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, dari permasalahan pokok itu bisa kita bagi menjadi subpermasalahan 1, 2, dan 3. Nah, dari situ subpermasalahan 2 juga bisa dibagi lagi menjadi subpermasalahan 2.1 dan 2.2. Nah, penyelesaian masalahnya sesuai dengan subpermasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga permasalahan yang tadinya rumit, jika setelah dibagi-bagi menjadi permasalahan yang lebih kecil, akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun tujuan dari modularisasi adalah yang pertama adalah mudah dipahami. Yang kedua, kode yang dapat di-reusable. Yang ketiga, menghindari redundansi. Yang keempat, proses maintenance yang lebih efisien. Keuntungan modularisasi yang pertama memberikan kemudahan dalam penulisan instruksi program yang sama. Dengan kata lain, modularisasi menghindari penulis bagian instruksi program yang berulang, sehingga bisa menghemat waktu. Tidak perlu ada pembahasan tentang permasalahan yang sama. Yang kedua adalah memberikan kemudahan untuk penulis atau programmer dalam menentukan kesalahan program. Modularisasi sendiri punya kelemahan. Yang pertama adalah sulit diimplementasikan karena tidak ada pedoman atau rumus standar untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah hanya bisa dikuasai dengan banyak berlatih. Contohnya misalkan kita mempunyai permasalahan yang sama berulang-ulang sehingga kita bisa mudah menghadapi permasalahan tersebut. Pemrograman modular memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil atau memecahkan algoritma per modul. Modul yang dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses ataupun prosedur. Setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Yang terakhir adalah memiliki main modul dan sub program atau. Adapun langkah-langkah dalam membuat program modular. Ada 6 langkah dalam membuat program modular. 1. Definisikan masalah. Klasifikasikan dalam input, proses, dan output. Kedua, kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. 3. Buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul. 4. Buat logika dari main program dengan pseudocode. Terlebih dahulu, inventaris apa saja yang dikerjakan dalam main program. 5. Buat logika untuk setiap modul dengan pseudocode. 6. Dash checking algoritma, yaitu mencek kebenaran algoritma dengan data. Komunikasi antar data. Yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi antar data yaitu pertama, kita perlu mempertimbangkan arus informasi antar modul. Yang kedua, arus informasi dapat dipenuhi dengan cakupan variabel, yaitu lokal, global data, dan passing parameter. Cakupan variabel adalah bagian dari sebuah program di mana tempat variabel didefinisikan dan dapat direferensikan.
Selanjutnya adalah jangkauan data. Jangkauan data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah global data, kedua adalah lokal data. Global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut dan dapat diakses dari setiap modul dalam program tersebut. Yang kedua adalah lokal data. Lokal data adalah variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Side effect. Side effect adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian lain dalam modul. Side effect di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah global data, yang kedua adalah lokal data. Untuk global data, perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai tersebut di semua modul. Sedangkan untuk lokal data, perubahan nilai lokal data hanya berdampak terhadap nilai pada modul secara lokal. Contoh pemrograman modular. Di sini kita akan menghitung luas persegi panjang, di mana kita tahu bahwa untuk mencari luas persegi panjang, kita menggunakan rumus panjang dikalikan lebar. Dalam pemrograman ini, kita akan menginputkan data untuk mencari luas. Sebelumnya, kita deklarasikan dulu untuk panjang dan lebar mempunyai tipe data, yaitu integer. Untuk panjang dan lebar masuk ke dalam golongan global data. Maksudnya adalah nilai panjang dan lebar nanti akan berpengaruh kepada nilai lain, yaitu nilai luas. Baca panjang, baca lebar, maka akan menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini juga ada subprogram yaitu luas persegi panjang. Di mana luas ini adalah mempunyai tipe data yaitu integer dan masuk ke dalam lokal data. Maksudnya adalah nilai luas nantinya tidak akan berpengaruh kepada panjang atau lebar. Beda dengan panjang dan lebar akan berpengaruh kepada luas. Di sini kita mencari luas yaitu panjang dikalikan lebar, maka akan menghasilkan luas.